Dulu ada satu orang dai di Amerika itu cerita sama saya. Beliau mengatakan di antara orang yang masuk Islam dengan izin Allah melalui beliau, itu ada satu orang Amerika yang semenjak usia 11 tahun dia itu sudah jadi pecandu narkoba. 11 tahun. Ustadz, bagaimana menasihati adik yang sudah berumur 27 tahun tapi enggan sholat? Apa yang harus dilakukan orang tua anak? Apa yang harus dilakukan oleh anak? Berikan nasihat. Usia 27 tahun sudah tidak bisa dipukul jemaah. Kalau dipukul dia pasti. Tapi bisa jadi anak ini bisa seperti ini gara-gara orang tuanya sendiri, bisa. Karena mereka lalai dalam mendidik anaknya untuk melakukan sholat. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tapi jika sudah terlanjur terjadi, maka cara yang terbaik adalah dengan terus menasehatinya dan tidak pernah bosan. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Dan juga kemudian tidak pernah putus doa kepada Allah untuk memberikan hidayah bagi anak tersebut, khususnya orang tua, karena doa mereka mustajab. Ya, dulu ada satu orang dai di Amerika itu cerita sama saya. Beliau mengatakan di antara orang yang masuk Islam dengan izin Allah di tangan beliau, melalui beliau, itu ada satu orang Amerika yang semenjak usia 11 tahun dia itu sudah jadi pecandu narkoba. 11 tahun. Dan kemudian dipenjara hampir 30 tahun, keluar usianya hampir 45 tahun. Tapi masuk Islam di dalam penjara. Kemudian ketika dia pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah apa? Islam. Perhatikan ini coba. Ibunya ketika lihat penampilannya pingsan. Jenggot, pakai kopiah, pakai juk, gelepek langsung pingsan. Ketika sadar, ibunya ngomong begini. Mun bahasa Sunda nama kunaon ibu. Ai didinya. Kenapa kok jadi begini? Ya. Dia jelaskan ceritanya, singkat cerita. Khalas. Dan kemudian tinggal sama ibunya 2 bulan. Dalam kondisi apa? Di akhir bulan yang kedua ibunya masuk Islam. Seminggu kemudian meninggal ibunya. Syahidnya di sini yang Anda ingin sampaikan, kata si Amerika ini, Ustadz, saya ini bandelnya luar biasa, tapi ibu saya itu nggak pernah dia mengatakan yang buruk tentang saya. Dan dia selalu mengatakan, one day, katanya satu hari kamu jadi orang baik. Ibu yang kafir, doanya diijabah sama Allah. Satu hari nanti kamu jadi orang baik. Lihat, jadi orang baik. Ini doa ibu yang kafir. Lantas bagaimana dengan doa ibu yang muslim? Terjadi setelah sekian puluh tahun. Jangan putus asa. Yang penting mulut ini tidak pernah mendoakan keburukan terhadap anak. Jangan. Ngagoda Ustadz, jangan mendoakan keburukan. Memang berat, Anda tahu berat. Tapi jangan pernah mengucapkan keburukan sedikit pun. Karena suatu hari dia bisa dan akan menjadi orang baik pada waktunya. Itu yang harus kita ingat. Maka ini yang dilakukan jemaah rahmatullah. Ya, jangan terburu-buru menghukumi orang. Jangan. Doakan yang terbaik, suatu saat nanti dia akan menjadi orang baik insya Allah.